Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Menceritakan tentang sesuatu yang sangat penting bagi kita, yaitu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wasta'in di sini isti'anahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan doa, tapi bis sabri was shalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan bis sabri was shalah, dengan sabar dan juga salat. Dengan kesabaran kita dan juga salat. Salat wajib dan juga salat sunnah. Maka isti'anah dengan ibadah ini lebih berat daripada isti'anah mengangkat tangan, karena membutuhkan amal. Berbeda dengan isti'anah meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tangan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun. Dan isti'anah dengan itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang takut kepada Allah? Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang khusyuk dalam salatnya, dalam ibadahnya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti bisa beristi'anah dengan sabar dengan salat, adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu adalah orang yang memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka akan bisa melakukan ibadah yang terbaik di dunia. Maka ya masyarul muslimin, umat al-Islam, permasalahan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang paling penting bagi kita. Perkara yang paling penting supaya kita bisa mendapatkan sebuah kenikmatan dalam ibadah. Tanpa husnuzan kepada Allah, maka kita tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Ketika kita salat tanpa ada perasaan roja, mengharapkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima salatnya, maka tidak akan merasakan nikmat ibadah tersebut. Maka husnuzan ini sangat penting, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yamutanna ahadakum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah di antara kalian, sekali-sekali di antara kalian mati, meninggal dunia, kecuali kalian memiliki husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua aspek. Kita harus bersangka baik, bukan di satu aspek saja dan meninggalkan aspek yang tidak, semuanya. Kita belajar asmaul husna. Kita tahu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq, maka kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Afu, Maha Pemaaf dan menutup aib kita, maka kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghani, maka kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita kekayaan. Tapi untuk husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang sangat berat.
Makanya sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Walladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma a'ta 'abdun mu'minun khairan min husni dhanna billah. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidaklah ada sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang jauh lebih baik daripada husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan ke kita mobil, memberikan kepada kita rumah, motor, ataupun kekayaan yang lain, ataupun sesuatu yang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tidaklah ada sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada husnul dzan. Lebih baik daripada husnul dzan. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ana 'inda dhanni 'abdi bih." Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan prasangka hambanya kepadanya. Kalau kita tidak memiliki husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apapun itu kepada kita. Husnul dzan penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu husnul dzan itu bukan perkara yang mudah. Melihat bagaimana Khabbab ibn Ard radhiyallahu an mendapatkan ujian yang sangat besar di Makkah. Beliau mendapatkan ujian siksaan yang begitu besar, dan beliau ada seorang pandai besi. Dan ketika beliau disakiti oleh orang musyrikin dengan penyakitan yang sangat tidak masuk manusiawi, yang tidak sangat manusiawi sekali, dan beliau telah dipadamkan besi panas yang telah memerah kepada anggota tubuhnya, tidak manusiawi sama sekali. Maka ketika Khabbab datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Khabbab mulai sedikit husnul dzan, prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Maka Rasul marah kepada Khabbab. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah kepada Khabbab. "Fa innakum qaumun mustajilun." Kalian itu adalah kaum yang bersegera, terlalu tersegera-gera. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat marah kepada mereka, orang-orang yang tidak memiliki husnul dzan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perang Hunain. Ya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu kaum muslimin memiliki sebuah prasangka yang buruk. Para sahabat ketika itu memiliki prasangka yang buruk karena dengan bangganya bisa mengumpulkan 12.000 pasukan. 12.000 pasukan yang tidak pernah terfikirkan oleh mereka, dan juga tidak pernah terfikirkan oleh orang Arab ketika itu, bisa mengumpulkan 12.000 orang yang baru 6 tahun atau 8 tahun. Baru 8 tahun mendirikan sebuah negara, bisa membuat pasukan 12.000. Maka mereka ketika itu mulailah berbangga dengan jumlah. Kita 300 aja bisa menang melawan 1000 ketika perang Badar. Ketika kita perang Khandaq, ketika kita perang-perang yang lainnya, maka di perang Hunain jumlah kita jauh lebih banyak, maka kita akan bisa lebih menang. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan id a'jabatkum kasratukum. Mulai ketika itu mereka para sahabat mulai membangga dengan jumlah mereka. Ketika sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam tersebut bangga dengan jumlah, maka Abu Bakar, Umar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai terenung. Karena an-nasr minallah. Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jumlah. Maka ketika itu para sahabat senior mulai merasa gelisah. Dan benarlah ketika dimulai peperangan dan kaum muslimin ketika itu mendapatkan kekalahan. Karena apa? Kurangnya husnul dzan kepada Allah, kurangnya yakin pertolongan datang dari Allah bukan dari jumlah. Pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari jumlah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa akan menolong kita. Tapi ketika semua sudah mulai kembali, sudah Abbas
Ibnu Abdul Muthalib memanggil, menyeru mereka untuk kembali, maka semuanya kembali, dan akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita dalam perang Hunain. Tapi di situ poinnya, ketika kita kurang husnuzan kepada Allah, maka di sana akan ada keburukan bagi kita. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ketika falamma tara'ana al-jam'an, ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam dengan kaumnya itu sudah melihat jam'an, kumpulan, dua kumpulan air di depan mereka dan kumpulan pasukan Fir'aun di belakang mereka. Maka qala ashabu Musa, maka pengikut Nabi Musa ketika itu berkata, wa inna lamudrakun, sudah kita tertangkap, depan kita air laut dan enggak mungkin kita bisa berenang melewati laut, dan kemudian kita tidak bisa mengalahkan pasukan Fir'aun, sudah kita kalah, kita tangkap. Pakai lihat bagaimana husnuzan Nabi Musa. Kalla inna rabbi ma'iyya sayahdin, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Enggak mungkin, karena bersamaku Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadaku. Lihat bagaimana husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya dibuang. Secara logika benar apa yang dikatakan ashabul Musa. Depannya air, belakangnya pasukan Fir'aun, sudah tertangkap. Tapi ketika orang mukmin, orang muslim tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka, ketika mereka menolong agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu untuk mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa ketika itu. Mukjizat bisa membelah laut. Itu untuk apa? Untuk membantah orang-orang yang tadi memiliki suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkata bahwa kita tertangkap oleh Fir'aun. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat tersebut kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, menunjukkan saking pentingnya untuk permasalahan husnuzan kepada Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Husnuzan adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang penting. Maka lihat bagaimana keimanan dan ketakwaannya para sahabat Nabi SAW begitu besar dan dahsyat. Bahkan sampai mereka ketika mereka mendapatkan hukuman dari Rasul SAW pun mereka tetap bisa berhusnuzan kepada Allah. Kita tahu ada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk dari sahabat Nabi SAW yang mulia, yang ketika itu mereka berani untuk berkata bahwa kami tidak memiliki uzur, kami tidak ikut perang Tabuk ini karena jelas kedosa kami. 3 orang yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai abadikan mereka itu, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa 'ala tsalatsati alladhi khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Maka kepada 3 orang yang dimana mereka itu mendapatkan azab atau mendapatkan hukuman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dihajar selama 40 hari dan ditambah 10 hari. Maka sampai ketika mereka mendapatkan ujian tersebut, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai merasa dunia ini sangat sempit karena tidak diajak berbicara oleh seorang pun, dan bahkan tidak bisa kehidupan karena mereka tidak diajak bicara oleh siapapun itu. Bahkan sampai istrinya pun disuruh pulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istrinya juga disuruh pulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan juga udah jiwa yang sudah sangat sempit. Dan bahkan Ka'ab ibn Malik atau Malik ibn Ka'ab, salah satu dari 3 orang ini, mendapatkan surat dari Romawi atau dari Persia untuk meminta dia bergabung kepada mereka karena Muhammad telah mencampakkanmu. Allahu akbar. Tapi lihat keimanannya para sahabat. Apa yang membuat mereka tetap
tegar di atas keimanan, sedangkan ujian begitu besar kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Dan mereka memiliki prasangka baik dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, maka tidak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini begini keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu ketika mereka mendapatkan ujian, ketika mereka mendapatkan musibah, maka tidak ada jalan kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan sebuah maksiat, meninggalkan perang, maka tidak ada jalan kembali kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memiliki husnudzan ini sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita ingat tiga orang ini. Kita ingat dengan tiga orang ini, tiga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Al-Qur'an turun untuk mereka, menunjukkan bahwa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin. Tidak boleh di antara kita meninggalkan husnudzan kepada Allah. Apalagi kalau seandainya kita tidak memperhatikan husnudzan, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki husnudzan yang tinggi. Ana inna dhanni 'abdi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya tergantung dengan prasangka hambanya kepadanya. Maka ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus memiliki prasangka yang baik, walaupun Allah Subhanahu wa taala berikan ujian terlebih dahulu ketika itu. Karena tidak mungkin kita akan mendapatkan sesuatu dengan mulus semuanya. Pasti ada ujian dan ujian, tapi tetap kita harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan lain dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecuali kita husnudzan saja kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita prasangkakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wastiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna mimman yuhsinu dhanna bik. Allahumma ij'alna mimman yuhsinu dhanna bik. Allahumma ij'alna mimman yuhsinu dhanna bik. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka an nusyrika bika syai'an wa nahnu la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.